Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah yang sekalian, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita setelah mematikan kita dan menghantarkan kita ke masjid ini untuk mendapatkan kemuliaan hari ini. Kemuliaan waktu subuh, salat fajar yang disaksikan oleh para malaikat. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat fajar disaksikan oleh para malaikat. Allah juga memberikan kemuliaan kepada kita untuk mendapatkan kemuliaan yang lebih daripada dunia dan seisinya, yaitu kemuliaan pahala salat sunnah 2 rakaat sunnah fajar yang tadi sudah kita lakukan. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allah juga berikan kemuliaan kepada kita untuk salat subuh berjamaah. Salat subuh berjamaah, kata Rasulullah, seperti salat sunnah 1 malam. Masya Allah. Kita enggak kuat kalau salat beneran 1 malam. Tapi dengan salat subuh berjamaah, kita mendapatkan kemuliaan atau fadilah seperti salat subuh berjamaah. Seperti salat sunnah 1 malam. Kita lanjutkan dengan talabul ilmi, menuntut ilmu setelah kita salat. Ini juga satu kemuliaan, di mana orang yang menuntut ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dengannya jalan menuju surga. Mudah-mudahan yang hadir hari ini semuanya dimudahkan jalannya menuju surga. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram salah satunya adalah Dzulhijjah. Ada bulan Muharram yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram itu sendiri. Satu yang terpisah yaitu bulan Rajab. Sekarang kita pada bulan Muharram, Dzulhijjah, jemaah sekalian. Tanggal berapa ini? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, tanggal 4. Karena itu jemaah sekalian, sebelum saya mengawali hikmah di balik kisah hari ini, akan saya bacakan satu hadis yang bertalian dengan kemuliaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Karena kita masih berada di tanggal 4, masih ada sisa lagi 6 hari ke depan. Itu hari-hari yang sangat mulia. Di antara para ulama mengatakan adalah bahwa kemuliaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu seperti kemuliaan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi kalau kita Ramadan kan al-ashr awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita luar biasa itu beribadah. Nah ini kalau bulan Dzulhijjah 10 hari pertamanya. Maka saya bacakan satu hadis saja untuk menjadi motivasi kita bersama. Jemaah sekalian, hadis ini ada di kitab Mukhtasar Targhib wa Tarhib Al-Imam Ibnul Munzir. Yang berkaitan dengan kemuliaan pada hari ini, yaitu 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Matan hadis ini berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamin ahabbu ila Allah ay yuta'abbada lahu fiha min 'ashri Dzulhijjah ya'dulu siyamu kullu yawmin minha bi siyami sanatin wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatul qadar. Masya Allah ini ya.
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu hari, tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah untuk dijadikan tempat atau waktu beribadah baginya di dalamnya daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini bulan yang sangat dicintai oleh Allah. Ya'adul siyamu kulli yaumin minha bi siyami sanah, di mana pada hari itu kata Rasulullah puasa satu hari itu seperti puasa satu tahun. Wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatul qadar. Dan salat malam pada hari itu seperti Lailatul Qadar, seperti salat pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini jamaah sekalian. Ini sekedar motivasi barangkali ya, ada kemampuan kita untuk puasa atau untuk salat atau yang lain-lainnya jamaah sekalian. Amal-amalan yang mulia pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah kita untuk melakukannya. Lebih-lebih kita masih ada waktu sekitar 6 hari lagi. Terutama sekali adalah puasa pada tanggal 9 nanti, hari Kamis. Hari Kamis itu puasa Arafah, 9 Dzulhijjah, yukaffirus sanatal madhiyah, mengampuni dosa yang 1 tahun berlalu. Mudah-mudahan kita semua disehatkan sehingga bisa melaksanakan amalan-amalan mulia pada bulan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Jamaah sekalian, pagi hari ini saya sekedar berbagi saja ya, karena kisah-kisah yang berkaitan dengan bulan Dzulhijjah ini sudah banyak diceritakan oleh para ustadz. Kayaknya sudah lengkap ceritanya ya. Ya dari sini dan segala macam. Jadi sekedar saya ingin berbagi saja apa hikmah di balik kisah-kisah yang telah kita dengarkan daripada para guru-guru kita. Ya Bapak sekalian, pada bulan Dzulhijjah ini banyak kita dengar kisah yang berkaitan dengan keluarga mulia, yaitu keluarga Nabi Ibrahim. Ini keluarga yang mulia, di mana seluruh anggota keluarganya mulia. Bapaknya mulia, istrinya mulia, anaknya pun mulia. Ada sebagian nabi, bapaknya mulia, tapi kebetulan istrinya enggak mulia, seperti Nabi Lut. Ada yang bapaknya mulia, istrinya, anaknya enggak mulia. Nabi Nuh. Tapi ada juga sebaliknya. Kisah yang menceritakan tentang keluarga yang istrinya mulia, tapi suaminya enggak mulia, yaitu Fir'aun. Fir'aun itu jahat sekali, tapi istrinya disebutkan sebagai istri yang mulia. Nah ini kalau Nabi Ibrahim ini bapaknya mulia, istrinya mulia, anak-anaknya pun mulia. Nah jemaah sekalian, sebagaimana telah kita dengarkan kisah-kisah daripada guru-guru kita, bahwa Nabi Ibrahim ini mempunyai istri yang pertama adalah Ibunda Sarah, dan yang kedua adalah Ibunda Hajar. Dikisahkan bahwa Ibunda Sarah ini lama tidak mempunyai anak, akhirnya mereka bermusyawarah untuk menikah lagi. Sehingga lahirlah anak, yaitu Nabi Ismail. Hikmah di balik kisah ini jamaah sekalian, ketika seorang Sarah mengikhlaskan suaminya atau memberikan saran untuk membahagiakan sang suami karena dia pengen punya anak, maka Siti Sarah berkorban mengikhlaskan suaminya menikah lagi, dan akhirnya memang betul punya anak.
Pengorbanan ini, Pak, yang dilakukan oleh Ibu Sarah ini, pengorbanan yang dihargai oleh Allah, dicatat dalam sejarah, dan akhirnya dimuliakan juga oleh Allah dengan diberikan anak juga, yaitu Nabi Ishak. Jadi lama nunggu anak gak lahir. Ketika Ibu Sarah ini, ya sudah kalau gitu silakan ya Bang, nikah lagi, barangkali dengan nikah itu punya. Ternyata betul. Nah, dengan keikhlasan Ibu Sarah ini, Allah muliakan juga Ibu Sarah, diberi anak, yaitu Nabi Ishak, dalam umur yang sudah tidak muda lagi, sehingga Nabi Ibrahim dan Ibu Sarah juga kaget gitu ketika dikabari oleh malaikat. Ya, jadi malaikat pernah datang ke rumah Nabi Ibrahim ya, sebelum ke Nabi Lut. Kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ini satu zaman menghabarkan tentang akan lahirnya Nabi Ishak itu kaget. Kenapa? Karena memang umurnya sudah tidak memungkinkan. Nah, di sini ada hikmah jemaah sekalian. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bila mana Allah menghendaki satu perkara terjadi, Allah katakan kun, jadilah. Fayakun, maka berproseslah, terjadi apa yang diinginkan oleh Allah. Artinya apa? Hikmah di balik kisah ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan sesuatu atau bisa memberikan sesuatu tanpa melalui sebab-sebab yang normal. Kalau sebab yang normal kan yang hamil itu biasanya masih muda, Pak. Yang masih subur. Ini sebab normal. Tapi bila Allah menghendaki, tanpa sebab yang normal pun bisa terjadi. Nah, ini jemaah sekalian, yang perlu kita yakini, bahwa pemberian Allah itu ada yang melalui asbab yang normal, ada juga yang melalui asbab yang tidak normal, bahkan ada yang tanpa asbab. Nah, jemaah sekalian ya, ada yang tanpa asbab. Jadi Allah memberikan sesuatu kepada kita itu ada yang melalui sebab yang normal, ada yang melalui sebab tidak normal, ada juga yang tanpa sebab. Kalau Siti Sarah ini asbabnya kurang normal karena sudah tua, sudah tidak punya harapan punya anak, tapi Allah berikan anak, Nabi Ishak. Kalau yang tanpa sebab siapa? Tanpa sebab sama sekali, Allah kirim langsung dari langit, yaitu ibunda daripada Nabi Isa, yaitu ibunda Maryam. Ibunda Maryam ini Allah berikan nikmat tanpa sebab. Di mana ibu Maryam ini ya tinggal di satu mihrab di dekat Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Jadi tinggalnya di dekat masjid itu, di satu kamar yang tidak boleh orang masuk kecuali Nabi Zakaria yang membawa makanannya untuk Maryam. Tapi setiap kali kullama dakhala Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk membawa makanan ke Maryam itu, dia dapati sudah ada makanan. Dan Nabi Zakaria bertanya, "Anna laki hadza?" Dari mana ini makanan? Aku yang tugas bawa makanan belum nyampe, makanannya sudah ada. Kata Maryam, ini dari sisi Allah. Luar biasa ya, seorang manusia dilayani oleh malaikat, dihadirkan makanan, buah-buahan yang bukan musimnya. Kalau hari itu musim mangga, dikirimnya rambutan, belum musimnya. Ini subhanallah. Nah, tentu jamaah sekalian, kita orang biasa jangan berimajinasi ataupun berkeinginan seperti mana yang udah doa aja dalam kamar, mudah-mudahan datang beras, datang
enggak begitu. Kita manusia biasa, tingkatannya masih orang biasa lah. Jadi masih perlu sebab. Apa sebabnya? Ya kita kerja, cari nafkah, cari uang untuk beli beras, beli minyak. Kita masih manusia biasa. Ya kecuali tadi tingkatan iman itu setinggi Maryam, sehingga yakinnya sudah betul-betul hakul yakin. Ini jemaah sekalian. Akhirnya Ibunda Sarah juga punya anak. Ini kisah yang pertama. Bahwasanya hikmah yang kita bisa ambil, ada kalanya Allah menghendaki terjadinya sesuatu tanpa sebab-sebab yang normal. Dan ini mungkin juga terjadi kepada kita jemaah sekalian. Maka kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang ya sudah lama gak punya anak, pada tahun yang ke-8, 9 punya anak. Seperti Nabi Zakaria. Nabi Zakaria juga begitu, Pak. Sudah tua, ya. Gak punya anak. Nah, Nabi Zakaria terinspirasi oleh yang dia lihat ketika menghantarkan makanan itu, kok sudah ada makanan? Ini artinya Allah memberikan sesuatu tanpa sebab. Allah menghendaki terjadi sesuatu, terjadi. Disitulah Nabi Zakaria berdoa. Ketika melihat dirinya sudah tua, istrinya juga tua, nggak punya anak, lalu keyakinan Nabi Zakaria tumbuh. Kalau Allah menghendaki, semua bisa terjadi. Maka di situ dia berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikan aku dari sisimu keluarga yang mulia. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Dan doa itu dikabul jamaah sekalian. Nabi Zakaria akhirnya punya anak Nabi Yahya. Ini jamaah sekalian. Di situ ada hikmah yang harus kita ambil, bahwasanya Allah maha memberi, maha berkuasa atas segala sesuatu. Bila mana Allah menghendaki, maka Allah bisa memberikan sesuatu dengan sebab maupun tidak dengan sebab. Ataupun dalam keadaan-keadaan yang mungkin secara hitung-hitungan manusia sudah tidak mungkin. Tapi di sisi Allah segalanya mungkin. Tentu jamaah sekalian, lihat kenormalan kita sebagai manusia, ya kita masih perlu sebab-sebab. Kemudian jamaah sekalian, Nabi Ibrahim akhirnya seperti kisah yang kita dengar dari guru-guru kita, membawa Ibunda Hajar dan Nabi Ismail yang masih kecil ke tanah yang Allah perintahkan, ya, Nabi Ibrahim ke sana, yaitu Bakkah Mubarakah, lembah yang diberkahi, yaitu tanah Mekah. Dalam jarak tempuh kurang lebih 1000 kilometer lebih. Kalau nggak salah 1500 dari Palestina ke Mekah itu. Perjalanan yang sangat panjang dari Depok sampai Lombok mungkin. Barangkali 1500 sekitar itu. Lewat padang pasir. Bukan seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia banyak kampung, banyak pohon, banyak warung. Tapi ini padang pasir. Perjalanan yang sangat jauh dan perjalanan yang tidak ada apa-apa di jalan itu. Tapi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dikenal sebagai kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim terkenal orang yang hanif. Orang yang tulus hatinya untuk agama dan muslimah, orang yang pasrah kepada Allah. Nabi Ibrahim kalau diperintahkan oleh Allah tidak pernah bertanya. Enggak seperti anak-anak kita sekarang kalau disuruh nanya lagi. Kenapa? Nah, ada pertanyaan dengan anak-anak kita kan? Kenapa? Untuk apa? Nabi Ibrahim enggak pernah. Diperintah lakukan. Sami'na wa ata'na wa amilna atau fa'alna. Bi ghairi tafakkurin wala su'alin, ya. Dia dengar,
dia amalkan tanpa berpikir, tanpa bertanya. Ini Nabi Ibrahim. Ini memang luar biasa ya. Tingkat kepasrahannya ya, yang barangkali kalau itu terjadi pada diri kita, belum tentu kita bisa mengamalkannya. Perintah-perintah yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim itu, yang mungkin kita belum mampu menerima perintah itu. Nanti kita lihat kisah-kisah berikut. Akhirnya secara singkat, sampailah Nabi Ibrahim, Ismail yang masih kecil, dan juga Ibunda Hajar di tanah Mekah yang kering. Jamaah sekalian, ketika sudah sampai di sana, kita baca sejarahnya, yang akhirnya Nabi Ibrahim pun diperintahkan kembali lagi ke Palestina. Nah, ini kisahnya luar biasa nih Pak. Ketika dia bilang kepada istrinya, wahai Hajar, aku akan kembali ke Palestina. Dikisahkan Ibunda Hajar ini diam saja. Bagaimana aku dan anakku yang masih kecil dan perbekalan terbatas ini mau ditinggal? Sampai Nabi Ibrahim berulangi, saya akan pulang ke Palestina Hajar. Akhirnya Ibunda Hajar bertanya, ahadza min Allah? Apakah ini dari Allah, perintah pulang ke Palestina ini? Apakah dari Allah? Naam. Kata Ibu Hajar, betul, ini dari Allah. Kata Nabi Ibrahim, betul, ini dari Allah. Ibunda Hajar begitu mendengar jawaban bahwa perintah ini dari Allah, Ibu Hajar dengan tegas, wahai suamiku, silahkan pulang ke Palestina. Aku yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Nah, ini jamaah sekalian. Keyakinan seorang istri yang luar biasa, keyakinan seorang suami yang luar biasa, yang belum tentu kita mampu, Pak. Saya sendiri membayangkan kayaknya nggak sanggup. Bagaimana meninggalkan anak istri di satu lembah yang tidak ada penduduk, yang terbatas logistiknya, secara logika manusia gitu, normal, kayaknya nggak tega. Jangankan ya di tempat seperti itu, kita aja meninggalkan anak istri misalnya mau keluar negeri selama bertahun, itu masih mikir-mikir. Padahal ada saudara, ada tetangga. Ini Nabi Ibrahim di tempat seperti itu. Tapi lagi dan lagi Nabi Ibrahim hanifan muslimah, seorang yang tulus, yang kecenderungan keagamannya luar biasa dan pasrah. Nabi Ibrahim yakin melaksanakan perintah Allah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan. Luar biasanya lagi istrinya pun berkeyakinan seperti itu. Sehingga Nabi Ibrahim dia mengadu kepada Allah, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhanku, aku tinggalkan istriku, keluargaku di tanah lembah yang tidak ada pohon-pohonan. Nabi Ibrahim berdoa. Nah, ini doanya Nabi Ibrahim ini jemaah sekalian luar biasa. Doanya Nabi Ibrahim dikabul oleh Allah sampai hari ini. Di tanah haram itu Allah berikan rezeki yang berlimpah dari buah-buahan. Ini warzuqhum minas tsamarat, kata Nabi Ibrahim, berikanlah rezeki kepada penduduk tanah haram itu buah-buahan. Kalau kita umrah atau haji, Pak, buah-buahan di Mekah itu wah banjir ya. Buah-buah yang di sini keren gitu, kayak anggur, apel merah, anggur merah. Di sana hal yang biasa. Jeruk, ya, sunkist, hal yang biasa. Nah, jamaah sekalian, Nabi Ibrahim dan Ibu Hajar ini mempunyai keyakinan di atas rata-rata keyakinan manusia normal. Kenapa jamaah sekalian? Karena dia meyakini sesuatu yang tidak musyahadah, yang tidak terlihat mata. Kalau kita keyakinannya masih banyak kepada yang bisa terlihat oleh mata, hitung-hitungan matematik lah. Logika berpikir yang normal. Tapi Nabi Ibrahim dan Ibunda Hajar, dia tidak lagi menggunakan
hitung-hitungan logika normal, tapi dia sudah supra. Dia sudah yakin kepada Allah bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang dia lihat oleh mata, dia tidak yakini 100%. Dia yakin bahwa di atas penglihatan itu ada kekuasaan Allah. Kalau dia lihat memang tanah itu tandus. Tanah itu tidak ada tanaman, tidak ada keluarga atau masyarakat lain. Kalau secara hitung-hitungan manusia biasa, maka itu nggak mungkin bisa bertahan hidup. Tapi Ibrahim alaihi salatu wassalam, imannya lebih tinggi daripada apa yang dilihat oleh matanya. Ini jamaah sekalian. Mungkin kita baru seperberapa itu dari keyakinan Nabi Ibrahim. Tapi itu harus kita bangun dalam hati kita jamaah sekalian. Harus kita tumbuhkan. Setidaknya kita adalah kecipratan ya, daripada yakinnya Nabi Ibrahim. Bahwa bila Allah menghendaki, maka segalanya bisa terjadi. Nah, jamaah sekalian, kisah selanjutnya yang kita dengar dari guru-guru kita, sampai akhirnya terjadi kehabisan makanan, akhirnya Ibunda Hajar dengar tangisan sang putra yang masih kecil itu, rasa keibuan, ya, tanggung jawab sebagai ibu, membuat Ibunda Hajar setengah-setengah seperti kehilangan cara berpikir yang biasa. Dia lari-lari, dia lihat ada air di bukit Sofa, dia lari ke Sofa, ternyata hanya fata morgana. Dilihat di bukit Marwah kayak ada air, dia lari ke Marwah, ternyata hanya fata morgana. Dia lagi ke Sofa, kayak ada air lagi. Ke Sofa lagi, hanya fata morgana. Diulang jemaah sekalian. Kalau kita lihat sebetulnya Ibu Hajar ini sudah tahu itu fata morgana. Tapi kerisauan seorang ibu kadangkala menjadi dia berpikir tidak seperti manusia biasa. Demi anaknya, dia lari lagi ke Marwah. Terengah-engah di padang pasir seperti itu. Maka jemaah sekalian, kerisauan seorang ibu ini Allah abadikan, Allah kenang sepanjang masa dan ditiru oleh bermiliar-miliar manusia yang hari ini berjuta-juta manusia berkumpul di tanah haram Mekah untuk mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Ibunda Hajar tadi. Lari-lari dari Safa dan Marwah, yaitu dalam ibadah sahih. Makanya jemaah sekalian, ya waktu umrah itu kemarin saya lihat ada mobil golf. Jadi mobil yang biasa yang nggak ada pintunya, jadi naik aja. Itu ada di persawahan di atas itu. Ya saya pikir nih kalau orang kakinya sehat, badannya sehat ya, nggak pantas naik mobil golf. Kalau mobil golf kita tinggal duduk, yang jalan mobil, santai aja. Ini nggak akan terasa bagaimana terengah-engahnya Ibunda Hajar dari Safa dan Marwah. Jadi istilahnya itu hanya gugur kewajiban, tapi tidak terasa napak tilas perjalanan Ibunda Hajar. Jamaah sekalian, kalau kita lihat bagaimana Ibunda Hajar ini begitu luar biasa perasaannya sehingga fata morgana yang sudah berkali-kali dia ke situ bukan air, dia masih ke situ lagi. Betapa risaunya seorang ibu mendengar tangisan anak kecil ini jemaah sekalian. Dan ini jemaah sekalian mungkin juga dilakukan oleh ibu kita pada dulu kita masih kecil. Mungkin ibu kita di masa kecil dulu, kita masih bayi, masih anak-anak, juga sama mungkin mengalami kebingungan ketika dulu kita sakit.
kita demam, mungkin ibu kita juga nggak tidur semalaman, menjaga kita, mencarikan obat, membawa ke dokter. Mungkin ibu kita juga masa kecil, ketika dulu kita belum bisa apa-apa, dia mencari bagaimana anaknya bisa makan, anaknya bisa jajan, anaknya bisa sekolah. Hanya saja ibu kita bukan ibu seorang nabi, tidak tercatat dalam sejarah emas kemanusiaan, tapi itu akan menjadi sejarah kita sebagai anak, teman sekalian. Maka dalam surah Al-Isra ayat 24 ada satu doa yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Kata Allah, "Wahfidh lahuma janahadz dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Wah, ini luar biasa. Nanti bisa dilihat lagi pada surah Al-Isra ayat 24 kalau tidak salah. Itu ayat 23 dan 24 ini berkaitan dengan berbaktinya kita kepada ibu dan bapak. Jemaah sekalian, di dalam ayat ini Allah katakan, "Wahfidh lahuma janahadz dzulli minar rahmah." Dan rendahkanlah dirimu kepada ibu dan bapak karena kasih sayang. Seorang anak betapapun dia tinggi derajatnya secara duniawi, di hadapan ibu dan bapak dia tetaplah seorang anak. Walaupun dia seorang jenderal, tetap dia seorang anak. Dia lahir dari rahim seorang ibu, lahir dari sulbi seorang bapak. Tidak pantas dia untuk menegakkan kepalanya di depan ibu yang telah melahirkannya. Maka kata Allah, "Wahfidh lahuma janahadz dzulli minar rahmah." Kata Allah, "Waqul," dan berdoalah, "Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Ya Allah, sayangilah ibu dan bapak sebagaimana mereka menyayangiku waktu kecil. Jamaah sekalian, Allah bawa pikiran kita kepada kata-kata Rabbayani shaghira, kama Rabbayani shaghira. Sebagaimana ibu dan bapak menyayangiku, merawatku pada waktu masih kecil dulu. Ibunda Hajar, jamaah sekalian, luar biasa risaunya melihat Ismail yang menangis. Masa kecil inilah yang harus kita ingat, jamaah sekalian. Karena tidak sedikit anak-anak yang sudah dewasa, yang sudah mencari jati dirinya, merasa sudah menemukan jati dirinya, sudah bisa mencari makan sendiri, sudah bisa berdiri sendiri, dia melupakan masa kecilnya waktu dia belum bisa apa-apa. Siapa yang menyuapi makanan ke mulutnya? Siapa yang memandikan dia? Siapa yang memakaikan baju? Siapa yang merawat dia? Sehingga tidak sedikit anak-anak menjadi durhaka, bahkan menuntut ibunya ke pengadilan, bahkan mengusir orang tua dari rumahnya. Dia lupa bahwa ibu bapaknya lah masa kecil yang merawat dia. Satu hari, jamaah sekalian, seorang bapak dengan seorang anak datang kepada Rasulullah. Anaknya bilang, "Ya Rasulullah, bapakku mengambil uangku, hartaku tanpa izin." Lalu Rasulullah berkata kepada sang bapak, "Wahai bapak, apakah betul apa yang dikatakan anakmu itu?" "Betul ya Rasulullah, aku yang mengambil harta anakku tanpa izin." "Kenapa?" Bapak ini bilang, "Ya Rasulullah, dulu waktu aku masih kuat, aku masih bisa mencari harta,
Aku berusaha sekuat tenaga untuk membesarkan anak-anakku. Waktuku aku pergunakan mencari nafkah. Bagaimana anak-anak ini bisa bertahan? Tapi ya Rasulullah, ketika aku makin rentak, tenagaku makin lemah, hartaku sudah tidak ada, anak-anakku menyembunyikan hartanya dariku, sehingga aku makan pun kesulitan. Ini jamaah sekalian, ini terjadi di zaman Nabi. Anak-anak yang pelit, anak-anak yang medit, anak-anak yang perhitungan kepada orang tuanya, sampai orang tua mencuri harta anaknya. Dan tentu jamaah sekalian, apa yang terjadi di masa itu boleh jadi terulang di masa sekarang. Anak-anak yang perhitungan pada orang tuanya. Tidak sedikit ibu-ibu yang merana, bapak-bapak yang menangis karena melihat anaknya semakin tidak peduli, sibuk dengan urusannya sendiri, sibuk dengan kepentingannya sendiri, bahkan sibuk dengan urusan anak istrinya saja. Padahal sang bapak, sang ibu juga membutuhkan perhatian. Apa kata Rasulullah SAW kepada anak ini dan kepada bapak ini? Kata Rasulullah kepada anak yang menuduh orang tuanya atau yang menuntut orang tuanya mengambil harta ini. Kata Rasulullah, "Anta wa maluka li abik." Kau dan hartamu adalah milik bapakmu. Ini jemaah sekalian. Lalu kata Nabi kepada orang tua itu, "Bapak, ambillah harta anakmu sesuai dengan kebutuhanmu. Ambillah." Ini kata Nabi kepada bapak tersebut jemaah sekalian. Penting menjadi pelajaran buat kita jemaah sekalian. Kata-kata Allah tadi, kama rabbayani saghira. Sebagaimana kedua orang tua melayaniku, merawatku masa kecil dulu. Agar kita selalu ingat bahwa masa kecil kita sangat bergantung pada ibu dan bapak. Masa kecil kita sangat mendapatkan perhatian ibu dan bapak. Sehingga setelah kita tua, kita dewasa, jangan lupa masa itu. Di mana kita dilayani masa kecil, maka saatnya kita juga melayani ibu dan bapak. Dulu kita menyusahkan ibu bapak kita dengan keadaan kita waktu bayi, waktu kecil. Maka ketika ibu dan bapak membutuhkan perhatian, tentu menjadi kewajiban kita untuk melayani juga, sebagaimana firman Allah pada surah Al-Isra ayat 23-nya. Kata Allah, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ayat 23 surah Al-Isra. Di situ Allah katakan, Allah memerintahkan kita untuk tidak menyembah kecuali Allah dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapa. Apabila ibu dan bapa kita mencapai masa tuanya dan dia berada dalam lingkungan kita, dalam perlindungan kita, jangan berkata kasar. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Berkatalah dengan kata-kata yang mulia. Jamaah sekalian, Ibunda Hajar memberikan teladan yang mulia. Betapa seorang ibu dengan kerisauannya sebagai seorang ibu memikirkan anak yang menangis ini. Dia berusaha mencari air. Tapi jamaah sekalian, dia tidak temukan di Safa maupun Marwah. Namun sa'inya Ibunda Hajar ini, usahanya Ibunda Hajar ini tidak disia-siakan oleh Allah. Allah kabul. Allah penuhi keinginan Ibunda Hajar dengan air yang berlimpah, bukan di Safa, bukan di Marwah, tapi justru di dekat Nabi Ismail yang masih kecil menangis tersebut, memancarlah air
Spontan Ibu Hajar berkata, "Zammi, zammi." Memancarlah, memancarlah. Kata-kata ini jemaah sekalian. Kata-kata zammi, zammi ini. Akhirnya air itu memancar sampai hari ini. Bermiliar-miliar manusia meminum air tersebut. Itulah air Zam-Zam jemaah sekalian. Insya Allah sampai kiamat air Zam-Zam. Dan hari ini jemaah sekalian, setiap kali umrah dan haji, kita tiap hari bisa minum air Zam-Zam di Masjidil Haram. Di Indonesia pun ya, kita bisa minum, banyak dijual. Tapi air Zam-Zam memang bukan sembarang air sebagaimana air lainnya. Kalau di Depok ini air banyak wajar. Tapi di tanah tandus ada air yang tidak habis-habis. Ini air yang luar biasa. Dan juga air Zam-Zam ini 5 syuribalah. Air Zam-Zam itu sesuai dengan tujuan kita minum. Untuk apa? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala pernah datang ke Mekah, perutnya sakit. Perutnya sakit, mules gitu. Sakit perut. Lalu beliau ambil air Zam-Zam. Satu riwayat beliau baca surah Al-Fatihah, lalu dia berdoa, "Ya Allah, sembuhkanlah dengan air Zam-Zam." Kira-kira seperti itulah. Jadi niat untuk kesembuhan. Dan dia minum air Zam-Zam tersebut, alhamdulillah Allah sembuhkan penyakit perut tersebut. Tapi air Zam-Zam bukan berarti semua orang yang minum air Zam-Zam itu akan menjadi orang baik, tidak juga. Karena Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu-Abu yang brengsek juga minum air itu juga. Tapi tetap nggak ada iman. Jadi tergantung juga siapa yang minum. Biar minum sehari Zam-Zam tiap hari, kalau Allah tidak akan beriman ya enggak juga. Ini jemaah sekalian, hikmah yang pertama dan kedua dari kisah-kisah yang telah diceritakan oleh para guru kita. Lalu berikutnya jemaah sekalian, ketika Nabi Ismail ditinggal Nabi Ibrahim, lama Nabi Ibrahim ke tanah Kan'an di Palestina. Akhirnya Nabi Ibrahim bertemu lagi dengan anaknya yang sudah mulai ABG. Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka, fanzur madza tara." Wahai anakku, aku mendapatkan wahyu perintah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Anak yang ditunggu-tunggu kelahirannya setelah sudah berinjak dewasa, Allah perintahkan untuk menyembelihnya. Saya sebagai manusia biasa sepertinya nggak akan sanggup menerima perintah ini menyembelih anak sendiri. Mungkin kita sudah nolak dari pertama, wah saya nggak sanggup ya Allah. Tapi Nabi Ibrahim tidak seperti itu. Nabi Ibrahim sami'na wa ata'na wa amilna bila tafakkurin wala su'alin. Justru Nabi Ibrahim bertanya pada anaknya siap enggak? Ditanya ini kira-kira dia mau enggak? Saya nggak bisa bayangkan kalau ini anak-anak kita yang ditanya begitu, kira-kira jawabannya gimana ya? Mungkin dia jawab deh, Bapak duluan aja hidupnya udah lebih lama daripada saya. Tapi jamaah sekalian, Nabi Ismail dia jawab, "Ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai bapak, laksanakanlah apa yang bapak diperintah oleh Allah. Insyaallah bapak akan temuin saya dalam keadaan bersabar. Nabi Ismail juga mewarisi keimanan Nabi Ibrahim. Sama-sama keyakinannya. Sang bapak siap menyembelih, sang anak siap disembelih. Subhanallah, maka keluarga ini keluarga yang mulia. Pantaslah kalau kita berselawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim.
Bukan hanya Ibrahimnya, keluarganya pun mulia. Ismail siap disembelih. Ini satu hikmah yang luar biasa. Bahwa seorang ayah yang baik itu akan menularkan kebaikannya kepada sang anak. Ini yang berat, Pak. Kadang kita ingin kebaikan, tapi kadang anak kita belum siap. Dari anak dua misalnya, yang satu mau yang satu enggak. Tapi zaman sekalian, kita bukan nabi yang mampu ya, seperti apa yang terjadi Nabi Ibrahim. Kalaupun mungkin bisa, alhamdulillah anak-anak semuanya mewarisi keimanan yang luar biasa. Tapi kalaupun belum ada atau belum semuanya, tetap kita harus berdoa dan berusaha. Jangan sampai kita putus asa. Misalnya seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh itu zaman sekalian, ketika air banjir itu mulai mulai mau sampai, itu sebelumnya Nabi Nuh bilang kepada anaknya, naiklah ke perahu. Anaknya bilang, enggak, saya mau lari ke tempat yang lebih tinggi. Begitu sudah tinggi, dipanggil lagi, Pak. Naik nak. Tetap mau naik lagi ke atas. Nabi Nuh tetap punya kasih sayang kepada anak. Sampai akhirnya Allah katakan, laisa min ahlik. Baru Nabi Nuh itu pasrah. Ya akhirnya anaknya tenggelam dalam banjir itu. Tapi kasih sayang seorang ayah zaman sekalian kepada anak, sekalipun anak itu belum mau mentaati, tidak boleh putus. Tetap kita harus berharap anak kita menjadi anak yang baik. Kalau hari ini dia belum bisa baik, bukan berarti dia tidak akan baik selamanya. Ada masanya di mana mudah-mudahan Allah merubah hatinya. Karena tidak sedikit sahabat-sahabat Nabi juga seperti itu. Yang tadinya tidak baik, akhirnya menjadi orang yang baik. Kita dengar kisah misalnya bagaimana Khalid bin Walid. Itu seorang panglima perang yang mengomandai pasukan Quraisy dalam perang Uhud. Yang pada waktu itu boleh dikatakan orang Islam mengalami kekalahan. Dengan kecerdasan Khalid mengatur strategi perang. Tapi apa yang terjadi Mas kalian? Khalid bin Walid yang tadinya begitu memusuhi Islam, akhirnya menjadi seorang muslim. Dan Khalid bin Walid menjadi panglima perang Islam yang tidak terkalahkan. Dan Khalid bin Walid seorang panglima perang yang sangat zuhud. Ini menandakan bahwa ketika Allah menghendaki, maka apapun bisa terjadi. Doa kita panjatkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbahu ala dinik wa ta'atik. Nah, jamaah sekalian, sebagai penutup nih, kalau kisahnya kan banyak nih. Saya terakhir nih, hikmah yang berikutnya, Pak. Jamaah sekalian, begitu Nabi Ibrahim membawa Ismail menuju tempat penyembelihan di Jabal Qurban, di Mina, sekitar itu, maka setan jamaah sekalian menggoda dia. Ya kira-kira kalau bahasa kitanya, ya Ibrahim, ente lama-lama nunggu anak, udah gede mau ente gimana pikirannya? Nabi Ibrahim jamaah sekalian, dengan serta-merta dia tahu ini setan ini. Maka dia ambil batu, rajman lisyayatin, dia lempar itu setan. Maka jamaah sekalian, perbuatan Nabi Ibrahim ini Allah abadikan, di mana seorang ayah melawan setan yang akan menggagalkan apa yang menjadi perintah Allah, yaitu menyembelih putra tadi. Setan menggoda Nabi Ibrahim, dia ambil batu, dilempar itu setan 3 kali berturut-turut itu. Itulah yang menjadi jumrah al-ula, jumrah al-wusta, dan jumrah Aqabah yang sekarang dilakukan oleh para jamaah haji nanti tanggal 10
11, 12. Ya. Kalau nafar tsani sampai 13. Ya cuma memang simbol, ya, simbol melempar setan itu dengan batu-batu kerikil yang biasanya dikumpulkan oleh jamaah haji dari tanah Muzdalifah. Kalau sekarang alhamdulillah karena itu bentuknya tembok, jadi yang kelempar apa? Tembok. Tapi pada zaman dulu Pak ya, saya pertama ke Tanah Haram itu tahun 79. Saya masih kecil. Jadi itu dulu ada sumur, kayak sumur gitu. Tengahnya ada tiang, kayak tiang begini persis. Di tengah-tengah sumur itu. Jadi orang membayangkan tiang itu setan. Jadi kadang-kadang orang kan nggak pas. Saking gemesnya sama setan, dia lempar kekencengan, bukan kena tiang, kena kepala orang yang sebelah sononya. Ya sebetulnya itu simbol saja, simbol saja. Bukan berarti itu ada setan di situ. Kalau Nabi Ibrahim zaman sekarang digoda di tanah itu zaman sekarang, menuju Jabal Kurban. Tapi kita di Indonesia setannya itu udah banyak, bukan lagi. Ya, di jalan itu, di kamar-kamar kita juga banyak setan. Ya, karena waktu sudah habis, akhir daripada kisah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam tanpa ragu dia sembelih itu sang putra. Tapi alhamdulillah Allah tebus bidzibhin adzim dengan kambing yang besar. Alhamdulillah, seandainya tidak ditebus oleh Allah dengan kambing, barangkali tidak satupun kita yang akan mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Nah, sekarang udah lama kambing, Pak. Kambing aja masih banyak mikir-mikir. Ya. Wah sayang. Itu setan itu. Ya. Sayang nih, 3 juta. Sayang 4 juta. Itu setan, Pak. Itu harus dilempar itu. Ya. Harus dilempar. Hati kita harus korbankanlah apa yang bisa kita korbankan. Ya mudah-mudahan apa yang sampaikan ini membawa manfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.